Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat taufik, hidayah, serta nikmatnya pada hari ini kita bersama-sama menghadiri acara pengajian. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pada hari ini perkenankanlah saya Dila Amalia Puspitasari akan menyampaikan suatu dakwah yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah. Di antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani atau ajaran yang di bawahnya yang patut kita ikuti antara lain. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat menjadi pembeda antara umat muslim dan umat non-muslim. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat merupakan mi'raj seorang muslim. Sholat merupakan kesempatan kita untuk berdialog, mengaju, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan amalan pertama yang akan ditanya di akhirat nanti. Jika sholatnya baik, maka akan ada harapan amal yang lainnya pun juga akan baik. Namun sebaliknya, jika sholatnya kita tidak baik, maka akan ada amalan-amalan yang akan tidak baik juga. Selain itu, sholat akan memberikan pengaruh kepada kita dari kesehatan fisik ataupun kesehatan rohani, serta kesehatan sosial. Apalagi sholat tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Yang kita ketahui sendiri, jika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, maka akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan kita melaksanakan sholat secara mandiri atau secara munfarid. Karena demikian pentingnya sholat ini, hingga sampai menjelang ajal dan wafatnya, beliau selalu mengingatkan kepada umatnya agar jangan kita sekali-kali meninggalkan sholat. Yang kedua, melaksanakan fungsi dan peran sebagai istri dan seorang ibu. Sebagai seorang istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita menjadi istri yang solihah, yaitu istri yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada suami, menjaga amanahnya. Ketika suami tidak ada di rumah, kita harus senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga keluarganya dan orang tua. Semua ini kita lakukan harus dengan secara ikhlas dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang istri akan mendapatkan pahala berupa surga di akhirat nanti. Dalam salah satu hadisnya, beliau menyatakan bahwa jika seorang wanita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada suaminya, maka ia akan dipersilakan masuk ke dalam surga melewati pintu manapun. Ketiga, di antara akhlak yang beliau ajarkan adalah menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua. Terutama ibu. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau tentang siapakah orang yang terlebih dahulu harus kita hormati, lalu beliau menjawab, ibumu sebanyak 3 kali. Lalu beliau menjawab, ayahmu sebanyak 1 kali. Akhlak mulia lainnya yang beliau ajarkan adalah menghormati dan memuliakan tetangga, karena tetanggalah yang merupakan orang terdekat kita. Akhlak kepada tetangga itu antara lain jika bertemu saling menyapa, saling salaman, ataupun hanya sekedar senyum. Jika ada tetangga yang mengundang kita untuk menghadiri acaranya, maka kita datang. Jika ada tetangga yang sakit, maka kita harus menjenguk. Jika ada tetangga yang meninggal, kita harus mengantarkan jenazahnya hingga ke makam. Selanjutnya, beliau mengajarkan tentang akhlak kepada lingkungan. Beliau mengajarkan agar memelihara dan menjaga kebersihan. Beliau sendiri menyatakan kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Beliau juga melarang kita untuk buang air kecil dan buang air besar di genangan air atau air yang tidak mengalir, karena hal tersebut bisa menimbulkan bau busuk dan menimbulkan penyakit. Selanjutnya, beliau melarang kita untuk buang air kecil di bawah pohon yang sedang berbuah. Beliau juga melarang kita untuk menyiksa hewan. Bukan hanya kita harus menghormati sesama manusia, tetapi kita juga harus menghormati
hewan, karena kita harus menghormati semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.